Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Baik. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak ucapkan selamat datang ya kepada para peserta didik baru. Alhamdulillah sudah diterima di SMA Negeri 1 Tasikmalaya, sekolah yang kalian idam-idamkan selama ini. Baiklah, pasti kalian semangat ya karena sudah menjadi siswa SMA. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang gerakan literasi sekolah. Saya yakin kalian mengetahui ya tentang gerakan literasi sekolah waktu SMP. Alangkah baiknya Bapak menjelaskan lebih jauh lagi tentang gerakan literasi sekolah. Baiklah, gerakan literasi sekolah yaitu gerakan sebagai upaya untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran. Gerakan literasi sekolah kenapa ada? Nah, dikarenakan ya tuntutan zaman abad 21. Abad 21 ini mengharapkan peserta didik atau siswa memiliki pemahaman secara kritis, analisis, dan reflektif. Selain itu, dengan diadakannya gerakan literasi sekolah, yaitu dikarenakan adanya survei tingkat internasional yang menyatakan bahwa literasi peserta didik di Indonesia itu menduduki peringkat bawah. Dalam artian, menurut survei itu, kemampuan membaca atau minat baca peserta didik di Indonesia masih dalam kategori rendah. Berikutnya yaitu tujuan dari gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah memiliki tujuan yang pertama, yaitu untuk menumbuh kembang biakan kebudayaan atau budaya baca dan tulis di sekolah. Yang kedua, tujuan dari gerakan literasi sekolah yaitu untuk menjadikan sekolah ini sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak. Baiklah, Bapak akan menjelaskan macam-macam gerakan literasi. Yang pertama yaitu ada yang namanya gerakan literasi baca dan tulis. Yang kedua yaitu ada literasi numerisasi. Yang ketiga ada literasi sains. Yang keempat ada literasi digital. Yang kelima ada literasi finansial. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu ada literasi budaya dan kenegaraan. Baiklah, Bapak akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu literasi baca dan tulis. Literasi baca dan tulis ini diharapkan peserta didik mempunyai kemampuan dalam memahami isi tulisan dan siswa atau peserta didik dapat menuangkan gagasan atau ide dalam sebuah tulisan. Nah, biasanya nih contohnya literasi baca tulis di sekolah biasanya sebelum siswa masuk dalam kegiatan belajar mengajar 15 menit sebelumnya biasanya siswa diwajibkan untuk membaca buku di kelas. Atau waktu istirahat siswa dapat membaca buku juga di perpustakaan. Yang kedua yaitu literasi numerisasi. Literasi numerisasi yaitu literasi yang diharapkan peserta didik memiliki kemampuan dalam mengolah angka-angka dengan baik. Ya, misalnya peserta didik ingin mengetahui tinggi badan. Nah, peserta didik bisa mengukur dengan meteran. Atau peserta didik ingin mengetahui berat badan. Peserta didik bisa menimbang badannya. Atau juga peserta didik bisa mengetahui jarak
antara rumah dan sekolah. Yang ketiga yaitu literasi sains. Literasi sains yaitu diharapkan peserta didik memiliki kemampuan dalam mengolah informasi yang berhubungan dengan alam ataupun sosial. Misalnya peserta didik melakukan percobaan-percobaan ilmiah. Berikutnya yaitu literasi digital. Literasi digital diharapkan peserta didik memiliki kemampuan menggunakan media-media digital. Contohnya, siswa dapat melakukan pembelajaran dengan kelas virtual, atau siswa dapat berkomunikasi dengan menggunakan media sosial. Berikutnya yaitu literasi finansial. Literasi finansial diharapkan peserta didik mampu mengolah masalah atau risiko. Misalnya, peserta didik kalau ingin membeli makanan dan minuman bisa pergi ke koperasi sekolah, atau misalnya adanya seminar kewirausahaan. Berikutnya yaitu literasi kenegaraan, budaya dan kenegaraan. Contohnya yaitu siswa dapat memahami atau memiliki kemampuan dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya, siswa melakukan kunjungan ke museum, siswa melakukan kunjungan ke pengadilan, ataupun siswa melakukan kunjungan ke tempat wisata. Nah, itu tadi tentang gerakan literasi sekolah. Di SMA Negeri 1 Tasikmalaya, alhamdulillah gerakan literasi sekolahnya sudah berjalan dengan baik. Kebiasaan di SMA Negeri 1 Tasikmalaya setiap pagi-pagi dimulai dari jam 6.45 sampai jam 7, siswa dibiasakan untuk membaca buku. Setelah itu dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Setiap pagi siswa dibimbing oleh pendampingnya masing-masing. Selain itu, literasi yang sudah berjalan di SMA 1 Tasikmalaya yaitu adanya mading digital. Siswa bisa mencari informasi-informasi seputar kegiatan-kegiatan sekolah ataupun berita-berita SMA 1 Tasikmalaya melalui mading digital. Berikutnya, siswa juga SMA Negeri 1 Tasikmalaya biasa kalau jam istirahat ada yang pergi ke perpustakaan untuk membaca buku, ada juga yang pergi ke koperasi sekolah untuk membeli makanan ataupun minuman. Nah, biasanya di SMA Negeri Tasikmalaya juga setiap tahun suka diadakan seminar kewirausahaan atau ada juga bazar kewirausahaan. Berikutnya yang pernah berjalan di SMA 1 Tasikmalaya yaitu setiap tahun biasanya ada kunjungan ke pengadilan. Biasanya dilaksanakan bersama dengan guru PPKN sebagai informasi bagaimana tentang kejadian-kejadian ataupun informasi-informasi langsung dari pengadilan. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan literasi yang ada di SMA Negeri Tasikmalaya. Hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.